melompat buat Tuhan pagi ini? Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi boleh? Forever light.
Suka ingin namanya, suka ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Kami kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Katakan sama-sama. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya. Tinggi namanya, suka ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Jemaat Tuhan. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan di atas kepala. Mari kita katakan sama-sama. Oh ya buat Tuhan. Ready? Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Katakan sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Yes! Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan anak-anakmu di tempat ini yang terangkat. Mereka rindu Engkau Tuhan. Mereka rindu Engkau Bapa. Tolong melengkapi terus hatimu Tuhan. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Kerinduan hatiku tinggal dalam
kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini bukan situasi yang mudah buat setiap kami untuk kami lewati Bapa. Terima kasih Engkau sudah bawa kami ke dalam proses yang lebih lagi. Tuhan, jika Kau dapati di antara kami ada jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang datang dengan penuh kekhawatiran akan masa depan, penuh ketakutan, Tuhan, biarlah mereka pulang dengan kemenangan Tuhan. Biarlah mereka pulang dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka pulang dengan kemenangan atas kesembuhan mereka. Mereka yang datang dengan ketakutan, Tuhan berikan sukacita yang berlimpah-limpah Bapa. Mereka yang datang dengan masalah, mereka pulang dengan jalan keluar, mereka pulang dengan terobosan. Mereka yang saat ini sedang terikat dengan roh-roh duniawi Tuhan, Kami patahkan dalam nama Yesus, mereka pulang dengan kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Kau yang melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan, bersama-sama dengan kami. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia Bapa.
Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh berdiri tegak di tempat ini, semuanya karena kebaikan, semuanya karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keberadaan kami hari ini menyembah Engkau, memuji Engkau, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap kami mengosongkan diri kami dan Engkau bertambah-tambah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan di tempat ini sebagai bukti di mana kami mengasihi Engkau Yesus, di mana Engkau sudah terlebih dahulu mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, biar nama Tuhan yang dipermuliakan, biar nama Tuhan yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Lebih lagi katakan, amin. Yeah. Puji nama Tuhan, siapa yang diberkati dengan praise and worship pada pagi hari ini. Saya pribadi sangat enjoy sampai rambut saya berantakan saudara. Karena menikmati luar biasa penyembahan hari ini, amin. Amin. Good morning church. Sekali lagi good morning church. Boleh lebih lagi keras suaranya, good morning church. Wow, luar biasa. Kami dari GKS Balikpapan mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang hari di ibadah online dan juga ibadah onsite pada pagi hari ini. Kami sangat welcome kepada saudara-saudara semua. Kami berharap kita boleh enjoy setiap pelayanan ataupun ibadah hari ini. Ada amin? Silakan duduk Bapak Ibu, saudara semua yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya mau pinjam kata-katanya Bang Boy, katakan wow, 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 wow. Boleh sama-sama dong? Wow, wow. Masih kurang lagi, satu kali lagi, 1, 2, 3. Wow, 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 wow. Segala kemuliaan hanya Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita di dalam gereja ini selalu mendahulukan yang namanya apresiasi. Kita di gereja ini, di rumah ini selalu mendahulukan yang namanya apresiasi. Dan ini sudah sangat sering dan ini familiar banget kalau kita dengar di dalam gereja ini, dalam rumah ini. Pagi ini kita mau sama-sama mengapresiasi setiap jemaat yang datang on time, bahkan yang before time pada pagi hari ini. Boleh sama-sama tepuk tangan untuk diri kita masing-masing dong. Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Boleh katakan amin? Amin. Terima kasih banyak, kata-kata amin itu mengurangi kerugi saya yang ada di depan ini. Saya berharap kita semua setuju dengan ini, bahwa salah satu cara yang terbaik dan yang paling sederhana, cara kita yang paling sederhana untuk menghormati Tuhan adalah kita boleh datang ibadah tepat waktu dan bahkan before time. Yang setuju boleh sama-sama katakan amin. Luar biasa. Di rumah ini kita, di rumah ini kita diajarkan tidak hanya on time, bahkan before time. Jadi sebelum ibadah boleh ada, ini kan kita ibadah 11.15, kita selalu suggest atau disarankan kita boleh datang before time. Dan terima kasih banyak setiap jemaat yang hadir boleh on time dan juga before time. Dan saya sangat percaya bahwa minggu-minggu ke depan kita tidak lagi hanya on time, tetapi kita boleh before time. Ada amin? Amin. Saya percaya bahwa minggu-minggu ke depan, ibadah ke depan kita akan datang before time. Dan kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa bersama-sama di tempat ini. Di dalam gereja ini kita ada yang namanya komsel. Mungkin kita bisa sering dengan komsel, tetapi di gereja ini kita akan sebutkan dengan namanya home. Boleh sama-sama katakan? Home. Terima kasih banyak. Kita sebut di gereja ini nama home sebagai komunitas sel kita. Dan di dalam gereja ini ada 3 home. Yang pertama ada home family. Kalau saya sudah masuk di dalam home family karena saya sudah berkeluarga. Dan yang kedua adalah ibadah home single. Home single bagi teman-teman yang kece-kece, keren-keren semua boleh masuk di dalam home single. Dan ketiga adalah home starji yang diadakan setiap hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat di wilayah masing-masing. Untuk informasi home setelah selesai ibadah bisa ditanyakan di booth depan tentang home kita yang ada home family, home single dan juga home starji. Kita boleh kalau masih belum tahu informasi tentang home ini, nanti kakak-kakak kita yang ada di depan, usher, greeter boleh mengarahkan kita, nanti boleh ditanya-tanya di sana sejelas-jelasnya. Saya percaya bahwa setiap greeter dan user tidak akan meminta bayaran. Itu gratis, free kalau kita bertanya. Ada amin? Amin. Oke. Kami juga menginformasikan bahwa setiap jemaat yang memberikan persembahan dan perpuluhan
Boleh sama-sama kita mengarahkan pandangan kita ke belakang yang ada opening box itu. Boleh sama-sama kita melihat ada opening box di belakang itu. Jadi kalau saudara-saudara semua rindu memberikan persembahan dan juga perpuluhan, saudara-saudara semua boleh menggunakan box kotak persembahan itu. Dan saudara-saudara juga boleh mentransfer ke rekening account GKS Balikpapan. Dan juga ada edisi di depan fasilitas gereja yang diberikan kepada jemaat. Kita boleh menggunakan edisi. Jadi ada box kotak box persembahan. Yang kedua bisa kita boleh transfer ke account GKS Balikpapan. Dan ketiga kita boleh menggunakan edisi yang ada di depan. Oke, mungkin itu saja yang mau saya informasikan pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mau menyembah Tuhan, satu ayat firman yang menjadi rema di dalam diri saya pribadi. Apalagi di dalam bulan ini kita juga berbicara tentang mental health. Dan ini firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati saya pribadi. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Boleh serukan amin. Amin. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau memberi yang terbaik buat Raja kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Allah kita. Thank you Jesus. Habis. Selamat pagi GKS Balikpapan. Pagi hari ini kita memasuki minggu yang baru di bulan yang baru. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bisa menerima perjamuan. Saudara semua boleh kembali duduk sambil kita minta teman-teman untuk bisa melayani setiap saudara. Katakan dari awal. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ya, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya. Kini aku berserah. Thank you Lord. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup
Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Thank you, Lord. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang sudah menerima roti dan anggur, boleh saya undang bangkit berdiri. Apakah sudah saudara, Bapak Ibu sekalian sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah semua, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat syukur kita pada hari ini. Jangan ada yang berdiam diri, angkat suaramu. Terima kasih untuk karyamu Tuhan dalam hidup kami. Kami ditebus, kami diampuni, kami dimerdekakan semua oleh karena karyamu di atas kayu salib. Kalau kami yang terhilang, kami boleh menjadi anak-anakmu. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Untuk setiap kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti setiap kami. We give thanks to you, Lord. Untuk kesehatan, untuk keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, bisnis, pelayanan, sekolah. Kami bersyukur Tuhan. Untuk gereja ini kami juga bersyukur. Kau baik dalam hidup kami. Tangan-Mu selalu terbuka buat setiap kami. Kau selalu ada dan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih untuk setiap pengampunan-Mu dan penerimaan-Mu buat setiap kami. Thank you Jesus. Thank you so much. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin mendengar pesan-Mu untuk setiap kami, untuk gereja-Mu tempat ini. Urapi kami semua, sehingga kami boleh menangkap setiap pesan-Mu yang boleh mengubah cara berpikir kami, mengubah mindset kami, dan memerdekakan setiap kami. Baik kami yang hadir secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online, kami berdoa, kuasa-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau yang bekerja di antara kami, di dalam kami, dan melalui setiap kami. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima dan dimengerti. Bekerjalah tempat ini Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Wow, selamat pagi. Good morning. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di dalam rumah Tuhan. Baik saudara yang hadir secara onsite maupun saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. So, apa kabar saudara semua? Bersyukur ya kita
bisa memasuki hari-hari ini di mana angka COVID yang terus menurun, PPKM yang tadinya levelnya berjilid-jilid gitu ya, sekarang bisa turun dan beberapa daerah sudah level 1 dan kita berdoa Balikpapan akan level 1 di minggu ini. Amin. Hari ini kita masuk di dalam minggu yang baru, di dalam minggu yang pertama, di dalam bulan yang baru, bulan November. Gak kerasa waktu gitu cepat. Dan hari ini kita akan belajar tentang tema yang baru dari gereja kita. Kalau bulan lalu saya banyak kita menerima pelajaran mengenai endurance, dan di bulan ini kita akan belajar tentang mental health. Tema kita adalah bicara tentang kesehatan mental. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Mari siapkan catatan saudara semua. Hari ini saya akan beri judul khotbah saya, Burnout. Apa itu burnout? Nah, saya mencoba mencari definisinya dan saya menemukan definisi ini. Saya tulis begini, burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik dan mental karena stres berlebihan dan berkepanjangan. Saya ulangi sekali lagi, burnout adalah kondisi kelelahan secara emosional, fisik dan mental karena stres berlebihan dan berkepanjangan. Kondisi burnout ini pada akhirnya membuat orang kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan motivasi, dan kehilangan minat dalam segala hal. Kondisi burnout ini membuat seseorang kewalahan atau kelelahan secara emosional, secara fisik, dan secara mental. Yang pada akhirnya mengakibatkan orang yang burnout itu mengalami penurunan produktivitas, memandang hidup ini negatif, merasa diri tidak berdaya, merasa diri tidak berarti, merasa diri tidak apa-apa. Hidup tanpa tujuan, dan tidak sedikit orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena burnout. Nah, di dalam Bible ada salah satu contoh seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang luar biasa. Dia bertarung melawan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Dia berdoa api turun dari langit dan membakar habis persembahan. Dia berdoa tidak turun hujan dan hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Dia berdoa turun hujan dan hujan pun turun. Siapa namanya? Nabi Elia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia mengalami burnout. Kok bisa ya seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, dengan kuasa yang luar biasa bekerja di dalam hidupnya, melalui hidupnya, mengalami burnout. Nah, kita akan pelajari di dalam Alkitab di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian, Elia adalah manusia biasa. Katakan sama saya, manusia biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Amplified Bible yang dikatakan Elijah was a man with a nature like ours, with a same physical, mental, and spiritual limitation and shortcomings. And he prayed intensely for it not to rain, and it did not rain on the earth for the 3 years and 6 months. Artinya Elia adalah manusia pria biasa yang sifat dasarnya sama seperti kita. Dengan keterbatasan, dengan kekurangan secara fisik, secara mental, dan spiritual yang sama. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan, dan tidak turun hujan di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Manusia biasa yang punya keterbatasan secara fisik, secara emosional, dan secara mental. Jadi dari sini kita bisa pelajari bahwa selama masih manusia, kita semua punya potensi untuk bisa mengalami burnout kalau kita enggak berhati-hati. Yang mengerti katakan amin. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4, kita baca kisahnya kenapa dia bisa burnout.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan pria Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3 dan 4, maka takutlah ia dan bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia ketakutan. Elia kabur melarikan diri. Elia menarik diri, dia mengisolasi dirinya. Bahkan tadinya berjalan bersama dengan bujangnya, akhirnya bujang ditinggal lalu dia masuk ke padang gurun sendirian. Dan pada akhirnya Elia berseru sama Tuhan, aku ingin mati aja. Saya percaya bahwa Elia tidak burn out secara tiba-tiba. Saya percaya bahwa bukan hanya karena satu kalimat perkataan dari Isabel, membuat seorang Elia yang luar biasa dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, ketakutan dan akhirnya kabur dan bahkan ingin mati. Burnout adalah sebuah proses yang berlangsung perlahan demi perlahan, bertahap demi bertahap, tetapi sesuatu yang pasti dan sesuatu yang real. Burnout bukan terjadi dalam semalam. Burnout tidak terjadi secara tiba-tiba. Tapi bisa dimulai dari kekhawatiran dalam hidup kita. Bisa dimulai dari ketakutan dalam hidup kita. Bisa dimulai dari overthinking. Kebanyakan mikir. Berpikir yang berkelebihan. Bisa terjadi karena kelebihan bekerja. Kurang istirahat, kurang rest. Stres yang gak bisa ditangani dengan baik. Yang tidak dikelola dengan baik. Dan pada akhirnya jatuh di dalam jurang depresi. Kemarin di dalam Team Building Night saya bagikan bahwa saya baca artikel bahwa Justin Bieber pernah mengalami depresi dan mental, punya gangguan kesehatan mental dan pada akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Kalau kita perhatikan apa yang kurang dari Justin Bieber? Terkenal dari kecil, dari masa kecilnya. Seorang penyanyi yang hebat, albumnya bestseller, dapat penghargaan di mana-mana. Uang, nggak usah ngomong lagi. Udah pasti uangnya banyak. Tetapi di tengah popularitas, di tengah uang yang banyak tidak menjamin bahwa seseorang tidak bisa mengalami gangguan mental atau kesehatan mental atau mental health. Dan pada akhirnya dia bisa terjebak masuk ke dalam jurang depresi dan dia satu momen dia ingin mengakhiri hidupnya. Sampai akhirnya dilayani dan dia mulai dipulihkan dan dia bangkit kembali. Nah, burnout tidak terjadi secara tiba-tiba. Tapi kalau kita tidak tangani dengan baik, burnout itu bisa makin lama makin bertambah levelnya dan satu hari, boom, meledak. Nah pada saat itu meledak, sesuatu yang terjadi sama Elia, sesuatu yang terjadi sama Justin Bieber, itu bisa terjadi sama siapa saja. Nah, ciri-ciri burnout itu tidak kentara di awalnya. Dan bakal bisa menjadi lebih parah seiring dengan waktu. Nah, saya pelajari dan ini saya dapatkan, saya mencoba bagikan buat setiap saudara. Sebelum saya masuk ke dalam inti apa yang saya mau bagikan. Nah, ciri-ciri ketika orang mulai burnout itu adalah secara fisik terjadi perubahan. Yang pertama adalah orang mudah lelah. Gampang capek. Lalu gak punya lagi energi. Energinya gak ada. Biasanya kayak on fire, menggebu-gebu, tiba-tiba energinya hilang. Yang berikutnya gampang sakit, mulai gampang drop. Mulai gampang sakit kepala. Ini hal-hal yang simple yang sering kita temui. Nyeri-nyeri otot. Yang berikutnya terjadi perubahan nafsu makan. Ini secara fisik ya, gak suka makan. Atau justru makannya berlebih-lebihan. Yang berikutnya perubahan kebiasaan tidur. Tidur terus atau justru malah kurang tidur secara fisik. Susah tidur. Nah secara emosional terjadi perubahan.
Yang pertama, sering merasa gagal. Merasa saya orang gagal, saya nggak berhasil. Jadi merasa kayak diri itu gagal. Yang kedua, memandang negatif kehidupan. Jadi mulai kacamatanya berubah, melihat segala sesuatu serba negatif. Jadi kayaknya nggak ada yang positif, nggak ada pengharapan. Yang berikutnya, merasa tidak berdaya. Powerless. Yang berikutnya, merasa tidak berarti. Merasa kayak hidup ini kayak nggak ada artinya, saya ini kayak nggak ada artinya. Merasa tidak bisa apa-apa. Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hidup tanpa tujuan. Jadi nggak purposeless, hidup tuh nggak tanpa tujuan. Jadi jalani hari demi hari itu nggak ada tujuannya. Yang berikutnya kehilangan motivasi dan gairah. Hilang tuh motivasi dan gairah. Bahkan keceriaan itu hilang. Yang berikutnya frustasi hidupnya. Nah, secara perilaku juga terjadi perubahan. Yang pertama, menurunnya produktivitas. Jadi biasanya kerjanya bagus, pelayanannya bagus, memimpin bagus, tiba-tiba ngedrop. Menurun produktivitasnya. Yang berikutnya menarik diri dan mengisolasi diri. Jadi mulai menarik diri dari komunitas, akhirnya mengisolasi dirinya. Tiba-tiba tanpa jelas hilang dari sosmed. Biasanya paling aktif tiba-tiba menghilang. Set, kok udah lama gak lihat postingannya, hilang. Yang berikutnya pelampiasan dengan makan, merokok, dan hal-hal yang tidak sehat lainnya. Yang berikutnya melampiaskan amarah kepada orang lain. Gampang marah, gampang tersinggung. Yang salah siapa, marahnya sama siapa. Ini terus menerus terjadi. Sering menunda-nunda. Mulai melepaskan tanggung jawab. Sulit mengambil keputusan, bingung karena hidupnya burnout jadi bingung. Mau ngambil keputusan dalam hidup ini jadi nggak tajam, jadi nggak clear mindnya. Nah di dalam kerohanian juga sama ciri-ciri perubahannya. Apa itu? Mulai malas berdoa. Orang yang burnout itu bisa malas berdoa. Mulai malas baca Bible. Mulai sulit menyembah. Mulai nggak mau datang ibadah. Mulai menghindar untuk datang di dalam komsel. Tetapi mungkin untuk aktivitas yang lain bisa punya waktu. Mulai berhenti pelayanan, mulai berhenti memimpin. Menghindari berjumpa dengan orang-orang gereja. Menarik diri. Lingkungannya mulai berubah, orang-orang di sekelilingnya mulai berubah. Prioritas mulai berganti. Semua yang berbau-bau gereja dihindari. Kalau bicara hal-hal yang rohani mulai alergi. Kayaknya gak mau dengar lagi, kehilangan ketertarikan kepada hal-hal yang rohani. Pada akhirnya menjauh dari Tuhan dan menjauh dari gerejanya. Nah pagi ini saya mau bagikan tentang hal-hal penting agar kita gak sampai burnout. Ini penting sekali, tadi saya katakan burnout itu suatu proses perlahan demi perlahan. Jadi sebelum jatuh di dalam burnout, artinya di dalam proses ini pada saat kita mengenali hal itu, kita sudah bisa mencegahnya, kita bisa menghindarinya, kita sudah bisa mengelolanya. Sebelum kita jatuh di dalam jurang burnout. Karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Yang pertama, yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. As a children of God, sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa memanage hidup kita dengan baik. Yang pertama adalah manage your time wisely. Kelola waktu kita dengan bijaksana. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan sudah katakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup autopilot. Jangan hidup mengalir begitu aja setiap hari. Tapi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pada saat kita tidak memperhatikan hidup kita dengan seksama, Alkitab mengatakan kita sama seperti orang bebal. Orang bebal, orang bodoh. Gak memperhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana kita hidup. Arah hidup kita kemana. Itu maksudnya. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Di dalam terjemahan lainnya, di dalam English Standard Version yang dikatakan, look carefully then how you walk. Not as unwise, but as wise. Making the best use of your time because the days are evil. Perhatikanlah baik-baik bagaimana kamu berjalan, bukan sebagai orang bodoh tetapi sebagai seorang bijaksana. Manfaatkanlah atau pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini jahat. Dengan kata lain, kelolalah waktumu sebaik-baiknya. Apapun yang kita punya, yang kita tidak kelola dengan baik akan hilang dari tangan kita. Saya ulangi sekali lagi. Apapun yang ada di dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, maka akan hilang dari hidup kita. Contohnya waktu. Kalau kita nggak bisa kelola waktu dengan baik, waktu itu akan hilang dan berlalu begitu saja. Contoh lain apa? Uang. Kalau kita tidak bisa kelola uang kita dengan baik, maka apapun, uang berapapun yang ada di dalam tangan kita akan hilang. Hubungan, kalau kita tidak kelola dengan baik hubungan itu, maka hubungan itu lama-lama akan hilang. Kepercayaan, pekerjaan, bisnis, keluarga, pernikahan, pelayanan, iman, sebut aja apa aja. Kalau kita tidak kelola dengan baik, maka apa yang tadinya ada di tangan kita akan hilang. Salah satu goal hidup kita yang saya percaya ini kita harus hidupi bersama-sama. Kita harus punya hidup yang balance. Atau hidup yang seimbang. Karena dengan hidup yang seimbanglah maka kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak seimbang, karena kita tidak memanage waktu kita dengan baik, maka kita nggak bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya, orang hidup nggak seimbang, misalnya terlalu overwork, kerja habis-habisan, kerja begitu kerasnya, tapi di satu sisi pernikahannya babak belur. Suami istri nggak jelas pernikahannya. Hubungan anak sama orang tua nggak jelas. Nggak punya waktu buat anak-anak, nggak punya waktu buat keluarga, nggak punya waktu buat pasangan misalnya. Apakah bekerja salah? Enggak. Tapi kalau kita nggak ketemu balance-nya, maka bisa membuat terjadi kekacauan. Contoh lain, kita pelayanan, yes, Tuhan menghendaki setiap kita untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita terlalu menekankan dalam pelayanan lalu kita mengabaikan hal yang lainnya, contohnya dalam keluarga, dalam pernikahan, kita nggak pernah spend time bersama dengan pasangan kita nggak pernah take holiday bersama dengan keluarga kita, lama-lama burn out. Lama-lama hidup kita nggak seimbang. Di pelayanan kita dipuja-puja, dihormati, tetapi di rumah kita dicaci maki. Istri nggak percaya lagi sama suami, anak-anak nggak mau dekat sama ayahnya. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan pelayanan misalnya. Kita harus punya hidup yang balance. Hidup yang seimbang hanya bisa terjadi ketika kita mengerti prioritas hidup kita. Saudara catat ini, hidup yang seimbang hanya bisa terjadi ketika kita bisa mengerti prioritas hidup kita. Kalau kita nggak pernah mengerti yang menjadi prioritas hidup kita, maka hidup kita nggak akan pernah seimbang, balance. Nah, kalau bicara tentang prioritas, bicara tentang apa yang terpenting, apa yang penting, apa yang biasa saja, atau apa yang sama sekali nggak usah kita lakukan. So, hati-hati dengan kesibukan. Kita bisa banyak kegiatan, kita bisa banyak aktivitas, tetapi kita nggak ngerti mana yang harusnya menjadi prioritas hidup kita. Tapi kita justru banyak melakukan hal yang lainnya yang tidak penting. Menjadi produktif tidak sama dengan menjadi sibuk. Di gereja ini satu language yang sering, satu bahasa yang sering dibagikan. Kalau kita sibuk belum tentu produktif. Dengan kata lain, sibuk nggak sama dengan produktif. Kita bisa menjadi sibuk, tapi belum tentu kita menjadi orang-orang yang produktif. Apa bedanya, Pastor? Produktif itu kita fokus, kita kerja lebih cerdas. Produktif itu punya tujuan. Kita tahu mana yang terpenting. Produktif itu berani berkata tidak. Kita berani say no.
Tapi sibuk, kita nggak fokus. Kita kerja keras. Segala sesuatu serba diburu. Mau mengerjakan semuanya. Tidak jelas mana yang terpenting, nggak clear. Tidak bisa berkata tidak. Kalau orang sibuk tuh nggak bisa berkata tidak. Semuanya mau, semuanya dikerjain. Nah pada akhirnya kesibukanlah yang bisa membuat orang burn out. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita kehabisan waktu kita sehingga kita tidak mengerjakan apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang bijak, Alkitab katakan. Di tangan saya di kantong saya ada bola, saya coba cari-cari bola karet. Hidup itu, saya ada baca bahwa hidup itu seperti menjagling bola. Sayang bolanya cuma satu. Bayangkan kalau mengelola waktu itu seperti menjagling bola. Kalaupun bolanya 3, saya juga nggak bisa juggling gitu, pasti jatuh-jatuh bolanya. Yang anggap hidup itu seperti juggling bola, dilempar satu-satu. 4-5 bola sekaligus di juggling. Nah ada bola-bola yang terbuat dari karet, yang dari rubber. Ada bola yang terbuat dari gelas, dari kaca. Bola karet kalau sekali jatuh, maka dia akan mantul dengan mudah, nggak rentan. Tapi kalau misalkan ini adalah bola kaca, yang rentan kita lepas, dia terjatuh, maka akan retak, maka akan lecet, dan kemungkinan besar bisa pecah. So hidup ini kita sedang ngejagel bola karet dan bola kaca. Bola kaca itu misalnya adalah sesuatu yang kita harus jagai dengan hati-hati, menjadi prioritas hidup kita. Contohnya apa? Iman. Bola kaca iman yang kita harus terus. Apalagi kesehatan. Apalagi keluarga. Pernikahan. Bahkan persahabatan yang kita harus terus jaga. Lalu ada bola karet yang lainnya yang ikut bersamaan ketika kita ngejagling bola. Dan bola karet itu misalnya adalah pekerjaan, bisnis, hobi, atau hal-hal lain yang lebih berkurang nilainya daripada bola kaca. Pastor, kalau kita nggak kerja, nggak bisnis, kita makan apa? Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi saya mau katakan itu lebih kurang nilainya daripada bola kaca. Artinya kalau yang tadi saya katakan kalau bola kaca itu terjatuh karena kita nggak bisa mengelola dengan baik, maka dampaknya akan lebih fatal. Contohnya pernikahan misalnya. Ketika bola kaca pernikahan itu terjatuh dan dia pecah karena kita nggak bisa kelola dengan baik waktu kita ngejagel, maka memperbaikinya itu sangat-sangat sulit. Iman misalnya, karena kita terlalu sibuk, kita lupa bahwa kita harus mengelola iman kita. Kita harus terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita bola itu jatuh, bola iman, kita menjadi orang lagi yang gak mengandalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang gak percaya Tuhan. Kita menjadi orang yang gak lagi aware akan keberadaan Tuhan. Apalagi contohnya, misalkan keluarga, waktu bola jagel, kita ngejagel bola dan bola kaca, keluarga itu terjatuh, retak dan bahkan pecah. Mungkin hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua menjadi dingin. Dan mungkin gak sedikit pada akhirnya anak-anak kehilangan orang tuanya. Merasa, gua ada daddy, gak ada daddy sama aja. Saya gak ada papa, sama aja. Dan itu sulit untuk diperbaiki. Kesehatan juga sama. Ketika kita nggak jaga dengan baik, nggak kelola dengan baik, bola kaca itu kesehatan itu terjatuh. Pada saat sudah mengalami sakit, itu akan sangat sulit. Akan menjadi hal yang menyusahkan kehidupan kita. Tapi lain halnya misalnya dengan pekerjaan misalnya. Pastor, harusnya pekerjaan itu juga bola kaca. Nah, kalau buat saya pekerjaan itu adalah bola karet. Artinya pada saat kita bekerja, pada saat dia terjatuh karena 1-2 kesalahan, dia bisa mantul balik. Kita kehilangan pekerjaan satu, kita bisa cari pekerjaan yang lain. Kita hilang bisnis satu, kita masih bisa cari bisnis yang lain. Sepanjang istri masih mendukung,
anak-anak masih solid di dalam rumah, berdoa bersama, pasti ada jalan keluar daripada Tuhan buat kita. Mengerti gak maksud saya? Artinya, apalagi kalau bicara tentang hobi. Hobi terjatuh ya dia terserah, besok juga akan mantul kembali gitu. Orang kalau gagal dalam pekerjaan, dia masih bisa bangkit dan dia cari pekerjaan yang lain. Orang gagal dalam bisnis, kita tahu bahwa banyak banget orang pengusaha yang hebat, pengusaha yang jadi. Berapa banyak mereka gagal di dalam pekerjaan dan bisnis mereka. Tapi mereka bangkit kembali. Tapi kalau sudah pernikahan yang pecah, kalau sudah iman yang pecah, sulit untuk memperbaiki segala sesuatunya. Walaupun gak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan perlakukan bola kaca dengan bola karet dengan sama. Jangan disamakan. Bedakan mana yang kita harus perhatikan lebih, mana yang memang ini masih bola karet. Jadi kalau dia jatuh dia bisa mantul kembali. Pilihlah dan lakukan aktivitas yang benar. Istirahat yang cukup. Saya pernah khotbah tentang tidur. Saya lupa judul khotbahnya apa, tapi kalau saudara ingin nonton lagi kayaknya di YouTube ada tentang tidur. Saya pernah khotbah khusus tentang tidur. Biasanya kalau kita punya aktivitas banyak, punya kesibukan yang luar biasa, hal yang paling dikorbankan adalah tidur. Waktu istirahat kita. Padahal ini sangat penting. Saya pernah bagikan sleep is a gift from God. Tidur itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Saya mau singgung sedikit tentang tidur, istirahat. Setelah kita bekerja seharian, setelah kita beraktivitas seharian, jangan lupa kita perlu rest yang cukup. Kelola waktu kita untuk istirahat. Tubuh kita ini perlu dibayar dengan tidur ketika kita seharian aktivitas. Pastor saya nggak bisa, saya orangnya memang tidurnya cuma sedikit waktunya. Saya pekerja keras, malam aja saya masih kerja. Saya harus mencari nafkah. Saya harus menghidupi keluarga saya. Ya saya setuju. Karena saya juga bekerja. Saya juga begitu. Tetapi perhatikan ini di Mazmur 127 ayat 2 di dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakan bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Di dalam TPT yang dikatakan, God can provide for his devoted lovers even while they sleep. Terjemahan bebasnya adalah, Tuhan dapat menyediakan bagi kekasihnya yang setia, bahkan saat mereka tidur. Tuhan gak suruh kita untuk berhenti bekerja, Tuhan gak suruh kita untuk berhenti, untuk kita bermalas-malasan. Tetapi dia mengatakan pada saat kamu tertidur dan rest, pada saat kamu kelola waktumu dengan baik pun, aku akan menyediakan, aku sanggup untuk memberkati kamu pada saat kamu tertidur sekalipun. Tertidur adalah saat dimana kita paling rentan, paling vulnerable. Karena pada saat kita tidur kita gak bisa ngapa-ngapain. Bisnis berhenti, pekerjaan berhenti pada saat kita tertidur. Tapi pada saat kita tertidur, justru itu saat yang paling tepat untuk kita percaya sama Tuhan. Walaupun saya rest, Tuhan tetap bisa memberkati kehidupan saya. Yang mengerti katakan amin. Dengan kata lain, jangan bekerja keras terus tanpa beristirahat. Seperti orang yang merasa tidak cukup dan selalu berkekurangan. Dengan kata lain, kita perlu iman bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kehidupan kita. Pada saat kita menjalankan salah satu prioritas hidup kita, yaitu istirahat atau rest. Yang mengerti katakan amin. So, manage your time wisely. Yang kedua, spending your time with the right people. Menghabiskan waktu dengan orang yang tepat dan berada dalam lingkungan tepat atau komunitas yang tepat. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, tapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam. Orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Dengan kata lain, kalau saya balik ayat ini, berbahagialah orang yang mengikuti
mengikuti nasihat orang saleh, mencontoh orang benar, dan bergaul dengan orang yang memuji Allah. Di ayat kedua dikatakan, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayat ketiga dikatakan, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Orang itu akan berhasil dalam segala usahanya. Dia seperti pohon ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah burn out. Nggak pernah layu daunnya. Dengan kata lain, tidak pernah burn out. Nggak pernah layu, nggak pernah padam. Kenapa kok bergaul dengan orang yang salah bisa membuat kita burn out? Pada saat kita justru bergaul dengan orang-orang yang negatif. Bahkan orang-orang yang burn out juga. Orang yang nggak bisa kelola waktu yang benar. Maka itu bisa membuat kehidupan kita tidak menjadi lebih baik. Atau lebih parah lagi, kita melarikan diri, mengisolasi diri kita, menarik diri kita. Justru itu akan membuat hidup kita menjadi tidak lebih baik. Pada saat kita mulai capek, pada saat kita mulai lelah secara emosional, stres, berada dalam tekanan, dalam pergumulan, kita butuh orang yang kita bisa percaya, yang kita bisa jadikan pendengar yang baik, yang punya empati. Kita cari dia, sharing, curhat. Tell them, orang-orang yang bisa memberikan nasihat dan memberikan kita kekuatan, comfort, atau penghiburan di waktu yang tepat. Perkataan-perkataan yang tepat yang bisa menguatkan kehidupan kita. Di Amsal 25 ayat 11-12 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi kalau saudara merasa kecapean, kelelahan, saudara merasa sendirian, terisolasi, merasa down, talk to someone. Bicara dengan seseorang, sharingkan hidupmu. Cari orang yang mau mendengarkan, yang berempati, yang bisa memberikan nasihat, memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan. Cari seseorang yang pernah melewati apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Karena di dalam sharing ada healing. Ini saya pernah bagikan ini. Pada saat kita mulai sharing, terbuka, be vulnerable, pada saat kita terbuka, kesembuhan itu mulai terjadi di dalam kita. Pada saat kita berani jujur atas hidup kita, kesembuhan, pemulihan itu mulai bekerja di dalam hidup kita. Kita sering dengar bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya betul, pada saat kita mulai terbuka, pemulihan mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Beda halnya kalau kita burn out dan kita diam dan kita sendirian, kita nggak cerita sama orang-orang. Dan itu akan membuat kita jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Berani jujur dan berani terbuka. Berani bilang bahwa saya lagi capek nih. Saya lagi lelah. Saya lagi nggak oke. Dan itu pada saat saudara spending time dengan orang yang tepat, itu akan menolong setiap saudara. Just be vulnerable. Di gereja ini kita banyak belajar dan banyak diajarkan tentang be vulnerable. Kalau lu lagi nggak oke, ngomong nggak oke. I'm not oke. Aku lagi nggak oke. Sedangkan kalau kita banyak belajar dulu kalau apa kabar saudara semuanya? Luar biasa, padahal belum tentu lagi luar biasa sih, jadi klise. Tapi kita belajar tuh jadi orang yang jujur pada saat nggak oke, I'm not oke. Are you okay? Okay. Dan saya mulai senang dengan beberapa orang kalau saya tanya, gimana kabarmu? I'm not okay, Pastor. Dan saya sangat menghargai itu. Oke. So how's life? Bagaimana hidupmu? Baru dia mulai bercerita, dan itu memberikan kelegaan, kelepasan buat dia. Kalau saudara capek, aku lagi capek nih, aku lagi lelah. Dan saya juga belajar dengan orang-orang yang saya muridkan secara pribadi, saya ngomong, saya lagi capek. Capek banget minggu ini gue. Bukan hanya secara fisik, mungkin secara mental. Karena load, beban yang begitu berat, dan kita bisa berkata, gue lagi capek.
Dan nggak perlu merasa bahwa kita menjadi orang yang lemah pada saat kita berkata, gua capek. No. Wong yang Elia aja bisa mengalami hal itu, orang yang diurapi Tuhan. Nah, sama dengan halnya kita manusia biasa. Kita juga bisa capek, kita bisa juga lelah. Kenapa kita harus menutupinya dan memperlihatkan bahwa kelihatannya kita baik-baik saja dan oke saja. Padahal kita lagi nggak oke. Berani jujur dan berani terbuka. Katakan amin. Yang terakhir yang menurut saya ini yang terpenting. Rest in God's presence. Istirahat di dalam hadirat Tuhan. Nggak ada tempat yang lebih baik selain di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Kekhawatiran, ketakutan, overthinking membuat setiap kita nggak bisa rest. Stres, depresi membuat kita nggak bisa rest. Kita nggak bisa tenang, nggak bisa diam. Ini berlaku buat siapa aja, termasuk yang masih sekolah. Tekanan sekolah, PR banyak, tugas banyak, ujian, belum lagi ketemu guru yang galak. Itu bisa memberikan pressure buat dia. Mungkin teman-teman yang ngebully, teman-teman yang nggak bersahabat, itu bisa memberikan stres buat anak-anak sekolah. Bisa membuat nggak tenang, nggak rest. Nah pada saat itulah justru kita saat yang tepat untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Pastor, saya kalau udah burn out, mau berdoa aja susah. Justru buat saya pada saat saudara lagi sulit berdoa itu adalah saat yang paling tepat untuk saudara berdoa. Pastor, di gereja mulut memuji Tuhan aja, menyembah Tuhan aja susah. Gak bisa terbuka nih mulut nih. Justru pada saat seperti itulah ada saat yang tepat buat saudara untuk memuji Tuhan. Dan mungkin saudara gak perlu banyak berkata-kata yang luar biasa indahnya. Tapi mungkin cuman simple prayer lah kayak Tuhan tolong saya, help me. Saya capek. Dan di saat itulah saya percaya Tuhan akan menolong setiap saudara. Amin. Ya simple prayer. Pada saat Anda gak bisa berdoa, Tuhan aku lelah, tolong saya. Roh Kudus tolong saya lagi gak kuat. Saya lagi lemah. Di saat itulah saya percaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Matius 11 ayat 28 ayat 30 di dalam bahasa Indonesia masa kininya. Tadi Andri sudah mengatakan ini. Datanglah kepadaku semua kamu yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu, ikutilah perintahku dan belajar daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggung atasmu ringan. Saudara lelah, datang kepada Yesus. Saudara merasa beratnya beban, datang kepada Yesus dan Dia akan menyegarkan saudara. Ada undangan terbuka yang Yesus berikan buat setiap kita. Ayo mari. Datang kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Kalau ayat itu ada di dalam Alkitab, berarti Tuhan tahu bahwa manusia itu bisa lelah, bisa letih, lesu, bisa berbeban berat. Dia tahu persis dalam hidup ini gak mudah. Makanya ayatnya ada. Tuhan bilang, ayo kalau yang kamu begitu datang sama aku, kata Tuhan. Katakan amin. Tuhan tahu bahwa hidup ini bisa punya beban yang berat. Makanya Tuhan bilang, ayo datang sama aku. Aku akan memberikan kelegaan, ketenangan buat kamu. Di 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ada perintah Tuhan buat setiap kita. Untuk menyerahkan segala. Katakan segala. Kalau segala itu semua, berarti kekhawatiran hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Apa yang saudara khawatirkan? Kekhawatiran yang kecil, kekhawatiran yang besar, kekhawatiran yang sedikit, kekhawatiran yang banyak. Bible mengatakan serahkan itu sama Tuhan. Dia yang akan memelihara setiap kita. Amsal 62 ayat 1-2 di dalam NIV-nya dikatakan. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress and I will never be shaken. Artinya sesungguhnya jiwaku menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi ketenangan kita ada di dalam Tuhan.
Ketenangan kita bukan pada alkohol, bukan ada di tempat dugem, bukan pada rokok, tapi ketenangan kita ada di dalam Tuhan. Cari ketenangan jangan di tempat yang bising, cari ketenangan adanya di dalam Tuhan. Keselamatanku datang dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Tuhanlah benteng pertahananku dan aku tidak akan pernah goyah. Apa yang membuat saudara gak tenang hari-hari ini? Apa yang membuat pikiran dan mental dan emosi saudara gak tenang? Datang kepada Yesus. Datang sama Tuhan. Keselamatan kita datang daripadanya. Pertolongan kita datang daripadanya. Kalau kita goyah, artinya kita tahu kita sudah keluar dari gunung batu dan benteng pertahanan kita, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita ada di dalam benteng dan gunung batu yang kokoh, kita gak akan goyah karena ada badai. Kenapa? Karena kita ada di dalam gunung batu. Kita ada di dalam benteng pertahanan yang kokoh, kita gak akan goyah. Tapi kalau kita berada di luar rumah pada saat badai datang, itu bisa menghempaskan kita, membuat kita terhempas, jatuh, bahkan mengalami hal-hal yang buruk. Saya pernah membagikan ini dalam khotbah di bulan lalu. Pada saat lagi badai, kalau langit lagi gelap, mau badai besar nih, apa yang saudara lakukan? Siapkan baju renang, itu mau menari-nari di hujan badai. Pada saat lagi badai, langit gelap. Saya tinggal di pinggir pantai, kantor saya di lantai 10, view-nya langsung laut. Jadi kalau pas lagi mau badai di laut, tengah laut itu udah gelap semua. Pada saat lagi langit gelap, saudara ngapain? Kalau saudara lagi ada di luar, cari tempat perlindungan. As simple as that. Tapi kenapa kadang-kadang hidup kita rumit? Pada saat lagi ada badai datang, kita bukan cari tempat perlindungan yang tempat yang aman buat kita berteduh dan tenang di sana, tapi kita lupa dan kita coba menghadapi badai itu sendiri. Are you with me? Jadi ingat hari ini kalau pada saat langit gelap, badai, dan ketika itu terjadi, cari tempat perteduhan, cari tempat perlindungan, yaitu Yesus sendiri. Amin. Kesimpulannya, so jaga hidup kita jangan sampai burn out. Kelola waktu kita dengan baik. Habiskan waktu dengan orang yang tepat. Jangan sendirian. Habiskan waktu dengan orang yang saudara cintai. Jangan sendirian atau salah lingkungan pada saat saudara mengalami hal-hal yang berat, stres, depresi. Cari orang yang tepat. Bersamalah dengan orang yang tepat. Yang ketiga, datang sama Tuhan. Rest di dalam hadiratnya. Ayat terakhir di 2 Tesalonika 3 ayat 16 di dalam NLT-nya dikatakan gini, now may the Lord of peace himself give you his peace at all times and in every situation the Lord be with you all. Sekarang semoga Tuhan damai sejahtera sendiri memberikan kamu damai sejahteranya di setiap saat, all times, dalam setiap waktu dalam kehidupanmu. Lagi susah, lagi senang, lagi burn out, lagi happy. Damai sejahteranya itulah yang diberikan kepada setiap kita. Dan di dalam setiap situasi. Saya gak tahu saudara lagi ngadepi situasi apa hari-hari ini. Tapi damai sejahtera Tuhan, saya berdoa, itu menyertai setiap saudara semua. Katakan, amin. Saudara belajar sesuatu pada hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Thank you Lord. Bersyukur untuk setiap pesanmu buat setiap kami pada hari ini. Kami belajar tentang burnout. Kami gak mau jadi orang-orang yang kejebak di dalam burnout, tapi kami mau jadi orang-orang yang bisa mengelola hidup kami dengan baik. Thank you Lord. Kita datang sama Tuhan, kita angkat pujian ini sebelum kita akhiri ibadah ini. Thank you Lord. Dengan
sayangmu. Naungiku. Amin. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan dari awal, lingkupiku. Lingkupiku Jadikan ini doamu pagi hari ini. dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai, Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang. ku tenang sebab Kau Allahku. Pagi ini saudara yang dengar pesan ini, pesan Tuhan ini, yang hadir secara onsite maupun secara online, dengar baik. Tuhan mengasihi setiap saudara. Saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian di dalam hal-hal yang saudara alami hari-hari ini. Datang sama Tuhan, datang sama Yesus. Pagi hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Kalau lately dalam hidup saudara, saudara tahu, saudara masuk dalam ciri-ciri di mana saudara mengalami burnout. Saudara capek, saudara lelah dalam atas hidup ini. Saudara kehilangan gairah, kehilangan semangat hidupmu. Ada hal-hal yang membuat saudara kecewa. Ada hal-hal yang membuat saudara down. Ada ekspektasi yang gak sesuai dengan apa yang saudara harapkan maupun yang saudara doakan. Dan kalau itu adalah saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh jujur di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Datang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku capek, aku lelah. Aku stres dengan masalah yang aku hadapi. Mungkin aku depresi Tuhan. Aku mengangkat tanganku di hadapanmu. Ini aku Tuhan. Jujur, berani jujur sama Tuhan. Dia tahu persis apa yang saudara alami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kananmu buat saudara yang ingin didoakan. Thank you Lord, thank you Lord. Saya minta para pemimpin leaders untuk mulai berdoa buat setiap mereka yang mengangkat tangan. Ambil waktu, doakan mereka. Sampaikan kata-kata yang menguatkan. Ayo bergerak. Para pemimpin, home leader, ministry leader, group head, ayo doakan. Mereka yang mengangkat tangannya. Kira basya kira. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. When the oceans rise and thunder
will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the ocean rise, when the oceans rise, when thunders roll, I will soar with you. I will soar with you above the throne. Father, you are king over the flood. I will be still. I will be still. Know you are God. Thank you, Lord. I find rest my soul in Christ alone. In Christ alone. I find rest in you, Lord. Know His power in quietness, and sound. And when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Sekali katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera, untuk ketenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami gak akan sama lagi Tuhan, karena ada Engkau yang memberikan kami kekuatan, dan damai sejahtera, dan bahkan sukacita untuk setiap kami. Kami tahu mungkin hari-hari ini gak mudah buat kami, beberapa orang di tengah kami. Tapi kami tahu bahwa semuanya itu kami percaya Kau mengerjakannya untuk memberikan kebaikan buat setiap kami, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa mengelola hidup kami dengan baik, menjadi orang-orang yang bisa mengelola, membalance hidup kami, menyeimbangkan hidup kami dengan baik. Tolong kami Roh Kudus dalam kelemahan dan kekurangan kami. Kami hanyalah manusia biasa, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang gak pernah menyerah atas hidup kami, and never give up on us. Dan kami tahu bahwa Kau ingin kami menjadi orang pribadi yang jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat-Mu yang secara onsite maupun secara online dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati keluarga, pernikahan, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, kesehatan, pelayanan, hubungan, keuangan. Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah pandemik yang belum berakhir ini, kalau kami bisa melihat selama 2 tahun terakhir penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami percaya juga penyertaan-Mu yang sempurna, kesetiaan-Mu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, berdoa untuk Indonesia, untuk Balikpapan, kami lepaskan berkat damai sejahtera. Bersyukur untuk angka COVID yang semakin menurun, kami berdoa tidak terjadi gelombang yang ketiga, tetapi berhenti sampai sini Tuhan, dan pandemi selesai, ekonomi dipulihkan, kehidupan orang dipulihkan, gereja dipulihkan, mengalami breakthrough, mengalami revival, in Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, angkat 2 tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Indah Manis bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setelah kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin. God bless you, happy Sunday.